Halo warga pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Club. Jadi guys, di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat-sangat bombastis, pertarungan yang sangat-sangat luar biasa. Dimana pada pertandingan kali ini, juara catur terbaik sepanjang masa, yaitu Magnus Carlsen yang pernah juara catur sampai 15 tahun, babak belur di tangan orang Indonesia, seorang wanita cantik bernama Chelsea Monica Sihite. Wow, luar biasa, gila. Ini tidak bisa diremehkan guys, walaupun pertandingannya secara simultan. Magnus Carlsen itu tidak pernah meremehkan lawannya. Bahkan ketika Magnus Carlsen menggunakan catur gelap atau matanya ditutup dengan kain, dia bisa mengalahkan Grandmaster. Tapi pecatur biasa sekelas Chelsea Monica bisa menaklukkan Magnus Carlsen. Jadi kita harus mengapresiasi kekuatan daripada Chelsea Monica. Kita harus mendukung atlet dari Indonesia. Sebenarnya di video saya sebelumnya sudah saya bahas pertarungan ini, tapi di video ini saya akan bahas kembali dengan sudut pandang Magnus Carlsen. Kemarin saya ngambil dari sudut pandang Chelsea Monica, ya. Sekarang dari sudut pandang Magnus Carlsen. Kemarin saya megang buah hitam, ya. Kemudian sekarang kita ngambil dari sudut pandang buah putih. Ya, oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pertandingannya. Jangan di skip karena saya nyari ulasan pertandingan ini susah sekali sampai ke China karena pertandingan ini berlangsung di China, guys. Oke, langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Oke, Mas Bro, pada pertandingan kali ini Magnus Carlsen megang buah putih, sementara Chelsea Monica Sihite megang buah hitam. Magnus memulai pertandingan dengan E4 dimainkan, kemudian dijawab dengan E5 oleh Chelsea. Magnus kuda F3, Chelsea kuda C6, Magnus gajah C4 dimainkan, Chelsea gajah C5. Ya, kalau kita perhatikan pembukaan ini sangat familiar sekali, yaitu Goceviano game. Dan ini sangat disukai oleh Chelsea Monica ketika diwawancara. Ini pembukaan favorit daripada Chelsea Monica. Kemudian Magnus Carlsen melanjutkan pertandingan dengan memainkan C3, Chelsea kuda F6 dimainkan, Magnus D3, Chelsea D6, Magnus langsung rokade, Chelsea mengikuti rokade, Magnus memainkan H3 tujuannya untuk mencegah gajah dimainkan ke G4, ya. Oke, kita kembali. Kemudian Chelsea mengikuti dengan memainkan H6, Magnus memainkan benteng E1 untuk menguasai file E yang setengah terbuka. Kemudian Chelsea memainkan A6. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah Magnus memainkan gajah B5. Kita kembali. Ya, kemudian Magnus lebih memilih memainkan kuda B D2 dimainkan. Chelsea menantang pertukaran dengan memainkan gajah E6 karena kekuatan daripada Magnus di sini adalah gajah terang. Gajah terang ini sangat berbahaya sekali, ya, sehingga harus ditukarkan. Ya, licik sekali ya permainan daripada Chelsea Monica. Cerdik ya. Kemudian Magnus menolak pertukaran dengan memainkan B4, mengancam gajah. Gajah ditarik ke A7 oleh Chelsea Monica. Kemudian pada langkah selanjutnya Magnus memainkan gajah kali E6 dimainkan. Boom! Saya juga nggak habis pikir ya kenapa Magnus memainkan langkah ini. Padahal langkah terbaik Magnus di sini adalah pion dimainkan ke A4 dan Stockfish juga sepakat dengan langkah ini. Ya, kita kembali ke partai aslinya. Magnus lebih memainkan gajah kali E6. Boom! Kemudian Chelsea memainkan F kali E6. Makan. Magnus kuda F1 dimainkan, Kak Chelsea kuda H5, Magnus A4 dimainkan, terlambat ya, harusnya tadi ya. Kemudian Chelsea memainkan menteri F6. Chelsea melakukan serangan dari sayap raja, sementara Magnus melakukan serangan dari sayap menteri. Kemudian Magnus memainkan benteng A2, cukup bagus ya langkah daripada Magnus nih.
Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi pion yang ada di F2. Karena ada serangan tuh ya, serangan bertubi-tubi dari sayap raja ya. Takut dikombi ya. Kemudian sesuai dengan prediksi, Chelsea memainkan kuda F4, lalu Magnus merespon dengan gajah kali F4 dimainkan. Boom! Ya, disikat. Kenapa kudanya disikat? Karena kudanya itu cukup bagus sekali, cukup mengganggu ya, sehingga disikat oleh Magnus Carlsen. Langkah yang sangat bagus. Stockfish juga menyerangkan ya, gajah kali F4. Kemudian Chelsea memainkan menteri kali F4. Itu langkah terbaik daripada Chelsea Monica. Kemudian Magnus memainkan P5 mengusir kuda. Kuda dimainkan ke E7 oleh hitam. Magnus memainkan D4. Kemudian Chelsea merespon dengan kuda G6. Ya, kuda tujuannya kemana sih? Tujuannya untuk melakukan serangan dari sayap raja ya. Jadi kuda Chelsea ini udah kemana-mana ya. Kuda hitamnya itu udah melipir-melipir kemana-mana ya. Dan ini sangat bagus sekali ya. Ide yang sangat luar biasa. Kemudian Magnus memainkan B kali A6. Chelsea B kali A6 dimainkan. Makan. Kemudian Magnus memainkan menteri D3. Nah, di sini ada perubahan evolution bar ya. Menurut Stockfish, langkah terbaik daripada Magnus di sini memainkan benteng B2. Ini langkah yang sangat bagus ya, tujuannya untuk menguasai lajur B yang sudah terbuka ya. Kemudian pada partai aslinya kita kembali, Magnus lebih memainkan menteri D3 sehingga ada perubahan evolution bar ya. Kemudian Chelsea memainkan menteri F7, Magnus kuda A H2 dimainkan, Chelsea E kali D4 dimainkan, Magnus C kali D4, makan, Chelsea memainkan kuda F4. Ya, ini langkah yang sangat bagus ya. Menteri diserang, kemudian Magnus menarik menteri ke F1. Di sini juga ada perubahan evolution bar ya. Apa langkah terbaik Magnus di sini? Harusnya Magnus kemana ya? Ketika diserang menggunakan kuda, harusnya Magnus kemana? Kenapa ada perubahan evolution bar? Menurut Stockfish, langkah terbaik Magnus di sini adalah menteri kudu ke C4. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguasai pusat ya. Dalam permainan catur itu, seperti yang kita ketahui bersama, saya tidak menggurui yang nonton video ini ya. Pusat itu sangat penting ya untuk menghindari ya langkah seperti ini misalnya ya. Ya, itu yang diprediksi oleh AI atau komputer ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya, pada partai aslinya Magnus lebih memainkan menteri F1, kemudian Chelsea sangat cerdik ya dengan memainkan pion E5. Kemudian Magnus memainkan langkah D5. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya bagus ya untuk menghindari ancaman terhadap benteng ya, benteng yang ada di A2. Ya, tujuannya bagus tapi ini langkah yang kurang tepat. Ya, apa langkah yang terbaik di sini? Stockfish menyarankan ya benteng dimainkan ke D2 gitu ya. Itu menurut Stockfish guys. Walaupun evolution bar masih berpihak pada Chelsea Monica. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya entah kenapa ya Magnus Carlsen memainkan pion D5. Tapi apapun itu Magnus Carlsen ini tetap sangat luar biasa. Pecatur terhebat sepanjang masa. Kemudian pada langkah selanjutnya Chelsea Monica menemukan langkah yang sangat brilian sekali. Langkah yang sangat luar biasa. Kalau Anda di posisi hitam, apa langkah terbaik hitam di sini? Pause video ini, temukan langkah terbaik hitam. Kalau Anda menemukan langkah terbaik hitam, Anda sangat jago dalam bermain catur. Anda sangat jenius dalam bermain catur. Anda orang yang sangat langka sekali. Pause video ini, temukan langkah terbaik daripada Chelsea Monica.
Oke Mas Bro, benar saja tebakan Anda yang nonton video ini. Kalau Anda menebak pion dimainkan ke C6, Anda sangat luar biasa. Boom! C6 dimainkan. Wow, gila, 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 gila. Luar binasa. Gila, ini langkah yang sangat spektakuler ya. Ini yang bikin Magnus Carlsen babak belur. Ya, di sini evaluasi lembarnya sudah menghitam guys. Ya, sudah sangat-sangat unggul bagi Chelsea Monica. Wow, luar biasa. Kemudian pada langkah selanjutnya, Magnus memainkan benteng D2. Apa langkah terbaik daripada Magnus di sini? Menurut Stockfish, langkah terbaik daripada Magnus di sini, ya ini langkah terbaik daripada Magnus guys untuk mengusir kuda ya. Ya ini langkah terbaiknya. Tapi Magnus melewatkan itu walaupun sudah serba salah ya, syukswang ya, serba salah, maju kena, mundur kena ya. Bisa dikombi juga kan? Ya ini serba salah sebenarnya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Kemudian Magnus lebih memilih memainkan benteng D2 walaupun ini sangat berisiko ya karena bentengnya itu berada di petak hitam ya sementara hitam punya gajah gelap. Ini sangat-sangat berbahaya sekali ya. Kemudian Chelsea memainkan C kali D5, Magnus memainkan E kali D5, Chelsea memainkan gajah C5, nggak buru-buru makan ya. Kemudian Magnus memainkan G3 terlambat, ya kuda ditarik ke H5 oleh Chelsea. Kemudian Magnus memainkan Raja H3. Harus ya, karena serba salah ya. Kalau nggak kan bisa dikombi ya. Kalau misalnya Magnus salah melakukan langkah di sini bisa dikombi guys. Ya, kalau misalnya nih katakanlah misalnya nih Magnus menghindari dengan cara seperti ini, itu tetap bisa dikombi juga ini, sangat berbahaya ya. Nggak bisa dimakan, ya serba salah. Jadi Magnus lebih memilih langkah option yang memindahkan raja ya. Magnus memainkan raja ke H1. Kemudian setelah Magnus memainkan raja ke H1, ada langkah yang sangat luar biasa di sini. Ada langkah yang sangat-sangat spektakuler, langkah yang sangat luar biasa. Kalau Anda di posisi hitam, apa langkah terbaik Anda? Kalau Anda bisa melihat langkah terbaik di sini, Anda sangat-sangat jenius dalam bermain catur. Anda sangat luar biasa. Anda orang yang sangat langka sekali. Pause video ini, temukan langkah terbaik Chelsea Monica. Oke Mas Bro, langkah terbaik daripada Chelsea Monica di sini adalah gajah B4 dimainkan menusuk benteng Magnus Carlsen. Ada dua benteng yang ditusuk di sini guys. Wow, ini tusukan yang sangat kejam sekali. Ini tusukan yang sangat berbekas gitu ya. Pemain Indonesia berhasil menusuk kedua benteng Magnus Carlsen. Wow, luar biasa. Nah, siapa yang menemukan langkah gajah B4? Anda sangat luar biasa dalam bermain catur ya. Kemudian Magnus memainkan gajah D1, kemudian Chelsea langsung sikat ya kan. Kenapa? Karena benteng itu lebih tinggi nilainya ya daripada gajah ya. Gajah kali E1 dimainkan, makan, menteri kali E1 dimainkan oleh Magnus. Chelsea memainkan kuda F6. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan serangan bertubi-tubi ya, atau mengincar pion Magnus yang ada di D5. Kemudian Magnus memainkan Raja G2. Chelsea, ya ini langkah yang sangat bagus ya. Benteng AC8. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan serangan ke baris 8. Kemudian Magnus memainkan Menteri E2. Chelsea langsung sikat.
ya tanpa buru-buru langsung sikat, kuda kali D5 dimainkan. Kemudian Magnus memainkan gajah D2. Chelsea ya berani banget ya. Berani banget ya Chelsea Monica Sihite, yaitu benteng C1 dimainkan. Boom, luar biasa. Gila, 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 gila. Kemudian Magnus dengan frustasi memainkan kuda H4, mencoba peruntungan untuk melakukan serangan dari sayap raja. Saudara-saudara, kemudian Chelsea memainkan kuda C3, Magnus memainkan menteri G4, Magnus diskak, Chelsea memainkan menteri B7, sekak. Magnus menutup dengan kuda 2 F3. Ini serba salah ya, sukswang ya. Nggak bisa kemana-mana gitu, harus ditutup dia. Pakai pion juga salah, serba salah gitu ya. Ya, kemudian Chelsea menusuk dengan E4. Wow, ini langkah yang sangat luar biasa. E4 dimainkan oleh Chelsea Monica. Kemudian Magnus memainkan menteri E6 skak, walaupun kondisi Magnus sudah mulai sekarat di sini, kemudian ditutup dengan benteng F7. Chelsea Monica memainkan benteng F7 ditutup, kemudian Magnus Carlsen benteng kali D6 dimainkan. Chelsea langsung sikat kuda E kali F4 skak. Magnus memainkan raja H2, only move ya, nggak bisa kemana-mana lagi, ya kan, udah mulai kejepit. Kemudian ya dengan beraninya Chelsea Monica memainkan menteri B1, ancam balas ayam, cek 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 cek, ancam balas ancam. Chelsea Monica di sini diancam ya, diancam balik gitu ya. Kemudian ya terpaksa dong ya. Kalau nggak bisa ini berabe ya. Kemudian ya di sini sudah menghitam ya, kuda kali F3 dimainkan ya. Kemudian langsung saja dieksekusi. Ya, bagaimana kalau misalnya katakanlah skak gitu. Ini kan ditutup ya, kan selesai juga, nggak bisa gitu. Ya, nggak bisa coy. Nggak bisa. Selesai coy. Ya, nggak bisa. Oke, langsung ya. Ya, langsung dieksekusi. Skakmat. Wow. Skakmat yang paling membagongkan sedunia. Walaupun ini simultan, tetap kita harus menghargai dong ya. Karena Magnus Carlsen tidak pernah meremehkan lawannya. Kemudian kita kembali ke awal, di mana Magnus Carlsen melakukan kesalahan ya. Di mana sih titik baliknya? Ya, titik baliknya di sini nih guys. Kita lihat evaluation bar-nya. Wow. Nah, di sini nih, udah mulai nih. Dari sini ya, badai serangan dimulai. Wow. Chelsea Monica jarang blunder ya. Nah, sedikit-sedikit ya. Ini nih yang paling menentukan ya. Ini yang paling menentukan. Di sini evaluation bar-nya langsung didominasi oleh Chelsea Monica. Wow. Luar biasa. Ya, apa pesan moral dari percaturan kali ini? Pesan moralnya itu jangan pernah kehilangan kontrol di pusat. Ini kan pusat ya. Ya, ini sangat luar biasa. Chelsea Monica itu sangat kuat di pusat. Wow, luar biasa. Kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan siapa yang paling jago dalam percaturan kali ini. Saya Master Gelap. Salam pecinta catur. Bye-bye.